Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Furqan surat ke-25 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul, berkata, berdoa, mengadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan, telah menjadikan Al-Qur'an ini tertinggal atau ditinggalkan. Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim menjelaskan ada 6 kategori orang itu dikatakan telah mengabaikan Al-Quran. Yang pertama adalah jika orang itu, jika dibacakan Al-Quran tidak peduli, tidak mau mendengarkan, bahkan mengalihkan perhatian kepada pembicaraan atau tema yang lain. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal qur'an walghawi fihi, jangan kalian mendengarkan Al-Qur'an ini, karena apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an suatu senda gurau, tidak ada manfaatnya. La'allakum taghlibun, jika kalian tidak mendengarkannya maka kalian akan menang. Padahal kita seorang mukmin, justru ketika dibacakan Al-Quran kita disuruh wa idza quri'al Quran fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, fastami' wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, pasti dan otomatis kalian akan mendapatkan rahmat dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi yang ke-1 disebut mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran adalah ketika kita tidak memiliki perhatian ketika Al-Quran itu dibacakan, atau bahkan kita membaca Al-Quran kita tidak sendiri mendengarkan, menyimak apa yang kita baca. Itulah disebut meninggalkan Al-Quran. Yang kedua yang disebut meninggalkan Al-Quran adalah tarakul amal, tarakul ilmi wa hifzi. Tidak pernah ada upaya usaha untuk mengilmui dan menghafal. Tidak pernah berusaha untuk mengilmui, belajar ilmu tajwid sebagai alat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Setelah ia mampu membaca, tidak pernah ada upaya untuk menghafal Al-Quran walaupun juz amma, sebagai modal ia mengimami istrinya. Kalau itu demikian, itulah yang kedua disebut mengabaikan, meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga yang disebut meninggalkan Al-Quran adalah tidak mengimaninya dan tidak membenarkannya, ragu terhadap Al-Quran, tidak membenarkannya apa yang diinformasikan tentang hari kiamat, tentang ancaman, tentang janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, berita gembira dan ancaman. Ia sama saja dibacakan atau tidak dibacakan, sama saja, sawa'un alaihim. Jika ini terjadi pada diri kita, maka kita tidak termasuk orang-orang yang telah mengabaikan Al-Quran. Yang keempat yang disebut mengabaikan Al-Quran adalah tarku tadabbur wa tafahamu, meninggalkan tadabbur dan memahami Al-Quran. Tidak ada upaya dan usaha ia untuk membaca artinya apa yang telah sedang ia baca. Tidak ada upaya untuk
memahami, memikirkan secara mendalam apa yang ia baca. Pada Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita di banyak ayat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa dan mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? An ala qulubi aqfaluha. Atau karena sudah ada tutupan di pendengaran matanya dan hatinya sehingga tidak tergerak untuk ia mentadabburi dan memahami Al-Quran. Yang kelima yang disebut meninggalkan Al-Quran adalah tarkul amal wa imtithal. Ia sama sekali tidak mau berusaha tatbik mengamalkan Al-Quran. Contohnya bagi kita seorang santri pemuda guddul basar, kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan ketika berjumpa dengan lawan jenis. Tundukkan pandangan. Tetapi yang ada adalah takrabuz zina, yang ada adalah zina mata. Dan ini kita sangat hati-hati. Sedang puasa, bagi kita yang memegang HP, jangan sampai kita membuka di HP kita hal-hal yang dapat merusak hati dan mata kita. Karena ini adalah kalau kita demikian, kita termasuk orang yang merusak puasa. Dan yang kedua adalah kita termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang keenam yang disebut mengabaikan Al-Quran adalah menyandingkan, menyamakan Al-Quran ini dengan kitab-kitab, buku-buku karangan manusia. Menyamakan cara memegangnya, menyamakan cara meletakkannya, cara membacanya, dianggap saja buku sembarangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Membacanya saja, membacanya harus kita dalam keadaan suci. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk, dan kita biasakan dalam Ramadan ini tidak termasuk orang-orang yang diadukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba-hamba yang mengabaikan Al-Quran. Dan marilah kita di sisa Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan ini, untuk melakukan 6 perkara ini. Kita perhatikan 6 perkara ini agar kita tidak termasuk umat yang dikatakan mengabaikan Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.